Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Lisa Rama dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya mengenai identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, di sini tuh intinya semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin gencarnya penemuan-penemuan baru yang memungkinkan untuk mempermudah segala aktivitas manusia. Namun, hal tersebut cenderung menimbulkan dampak negatif, namun juga masih ada dampak positifnya. Nah, mempermudah segala aktivitas manusia dalam hal apa? Dalam segala bidang. Contohnya saja seperti yang pertama, aspek positif. Nilai positifnya itu adalah lebih terbuka, yaitu mencegah politik kotor yang mungkin terjadi, bebas bertanggung jawab, lalu ada demokratis. Lalu nilai negatifnya ada yang pertama, condong terhadap liberalisme yang bersifat bebas dan berpaling dari ideologi Pancasila. Yang kedua, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Aspek ekonomi, nilai positifnya yang pertama itu ada meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran rakyat, makin meningkatnya investasi asing di negara kita. Nilai negatifnya yaitu yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas karena tidak mengenal batas-batas wilayah ya. Yang kedua, ada cepat atau lambat perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, akan timbul kesenjangan sosial yang sangat tajam. Untuk aspek sosial budaya, yang pertama ada nilai positifnya, yaitu adanya proses transformasi ilmu yang bermanfaat secara tidak langsung. Yang kedua, mempelajari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik maupun iptek dari negara maju. Nilai negatifnya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme. Untuk aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, nilai positifnya yaitu yang pertama, ada makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan keamanan terhadap dilaksanakannya HAM, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Lalu ada makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk nilai negatifnya yang pertama ada menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua ada peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Nah, di sini ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Dalam perkembangan iptek, kita tuh cenderung mendapat hal-hal yang negatifnya. Nah, untuk tidak terlalu terpengaruh dengan dampak negatifnya, maka kita harus berpegang teguh pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga harus memiliki kearifan, berpegang pada prinsip moral, beretika, dan bertanggung jawab. Selain itu, kita juga harus mempunyai sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh negara ini dalam kemajuan iptek, diantaranya yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal yang negatifnya. Nah, beberapa sikap selektif kemajuan iptek di beberapa bidang. Yang pertama ada bidang politik. Untuk mencapai hal-hal itu, untuk mengselektif kemajuan iptek dalam bidang teknologi, maka Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal berikut ini. Di antaranya yang pertama, mengembangkan demokrasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Dalam bidang ekonomi,
Untuk mewujudkan, ya, maka kita harus memperhatikan 3 hal berikut, yaitu yang pertama, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan petani. Yang kedua, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri dan tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Indonesia, Bank Dunia, dan WTO. Mengapa kita tidak boleh bergantung? Karena badan-badan tersebut lebih cenderung kepada negara maju. Nah, bisa kita ketahui kalau misalnya biasanya negara berkembang dalam bidang ekonomi itu lebih dijadikan sebagai objek dan bertugas melaksanakan keinginan negara maju. Maka dari itu kita harus lebih mandiri dan tidak bergantung pada badan-badan tersebut. Dalam bidang sosial budaya, kita itu sudah terasa banget kalau misalnya perkembangan iptek ini sangat berpengaruh pada bidang sosial budaya, misalnya gaya berpakaian, terus gaya hidup, dasar ikatan hidup bermasyarakat, serta mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Namun dari yang awal, dari gaya hidup, gaya berpakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, itu lebih cenderung ke negatif biasanya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai Pancasila. Kita juga harus berusaha memperkuat nilai dan perilaku, antara lain yaitu yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun kesalahan pengetikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.